Ini kan ada kisahnya kan? Hadis Rasulullah ketika sahabat ya yang sedang sakarat mau meninggal ditalkinin sama sahabat yang lain. Ketika ditalkinin la ilaha illallah, malah sahabat ini mengatakan apa? Laukana ba'idan katanya. La ilaha illallah laukana kafatan. La ilaha laukana jadidatan. Semua para sahabat bingung, ini orang kok ditalkinin bukannya mengikuti la ilaha illallah, malah kok ngomong kemana-mana laukana ba'idan, laukana kafatan, laukana jadidatan. Seandainya lebih jauh, seandainya semuanya, seandainya yang baru, terus sampai-sampai semua sahabat di sekelilingnya bahkan keluarganya juga bingung dengan kondisi orang ini. Sampai diutuslah salah satunya untuk datang kepada Rasulullah SAW mempertanyakan tentang kondisi orang ini. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian akhirnya sebelum orang ini datang, Jibril telah datang terlebih dahulu kepada Rasulullah untuk menginformasikan tentang kondisi orang ini. Datang sahabat itu, ya Rasulullah, si fulan sedang sakarat, kami talkin di telinganya la ilaha illallah, tetapi dia tidak mengikuti, malah dia berkata dengan perkataan yang lain. Apa yang dia ucapkan kata Rasul? Dia mengatakan seandainya lebih jauh, seandainya semuanya, seandainya yang baru, terus itu yang selalu diulang-ulang oleh dirinya. Rasulullah mengatakan, barusan Jibril menyampaikan kepadaku, dia ternyata melihat tentang amal-amalnya ketika hidupnya. Dia mengatakan seandainya lebih jauh diperlihatkan oleh Allah kepadanya tentang pahala melangkahkan kakinya ke majlis ilmu dan ke tempat ibadah, ke masjid. Dia melihat pahala berangkat ke majlis ilmu, dia melihat pahala berangkat ke masjid. Kemudian pahala itu tidak terlalu besar, dan dia akhirnya kemudian menghayal, seandainya jarak rumahku lebih jauh ke masjid, jarak rumahku lebih jauh ke majlis di mana aku menuntut ilmu, tentu pahalanya lebih besar daripada itu. Bayangkan yang punya pahala aja nyesel, apalagi yang tidak punya pahala. Lalu apa dia mengatakan seandainya semuanya? Oh, ketika itu ada pengemis yang datang. Ada pengemis yang datang ke rumahnya, pengemis yang kelaparan, belum makan mungkin seharian. Kemudian dia memiliki satu roti, kemudian dia potong roti itu, potong dua, satu untuk dirinya, satu untuk pengemis itu. Dan dia melihat pahala dari sedekah yang setengah itu ternyata kurang besar, maka dia akhirnya berhayal seandainya semuanya tentu pahalanya lebih besar dari itu. Terus itu seandainya yang baru apa? Oh, dia kalau sedekah biasanya pakaian layak pakai yang bekas-bekas. Oh, jamaah Ajikro pakaian bekasnya namanya barbecue, barang bekas berkualitas kayaknya gitu, yang bekas. Kemudian diperlihatkan pahala sedekah yang itu, dia mengatakan seandainya yang baru tentu pahalanya lebih besar daripada ini. Hanya kalau mau sedekah yang baru-baru, apalagi kalau ke ustadz yang baru, jangan yang bekas nanti gitu ya. Bekas dipakai udah 1 bulan misalkan gitu baru dikasih, nggak cocok, nah itu kacau, nggak dipakai nantinya. Jadi diperlihatkan sebagian itu, makanya tertolak. Nah, tapi ada juga orang yang tobat itu setelah ngelihat neraka, Pak. Bahkan setelah masuk neraka baru tobat dia. Tobat setelah masuk neraka, kan kacau kayak begini. Ya, makanya surat 67 ayat 10 kan mengatakan begini. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya dulu ketika hidup aku mau ngedenger apa kata ulama, apa kata para dai, apa kata para guru, para ustadz, au naqilu, dan aku mau memikirkan apa yang ku dengar itu, ma kunna fi ashabis sa'ir, mungkin aku tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Baru mikir setelah masuk neraka sa'ir. Telat nih mikir, tell me kayaknya ini, telat mikir kayaknya ini. Bahkan di dalam surat 35 ayat 37 apa? Sudah masuk neraka, dia teriak-teriak. Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairu kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia, keluarkan aku dari neraka ini, enggak kuat, panas,
Mau ngapain kau balik lagi ke dunia? Na'mal solihan ghairu kunna na'mal, aku mau beramal soleh dengan amal yang berbeda yang dulu aku lakukan. Apa Allah jawab? Bukankah dulu telah kudatangkan pemberi peringatan? Bukankah dulu telah kudatangkan pemberi peringatan, para nabi, para dai, para ulama, bahkan telah kupanjangkan umur kalian. Dalam tafsir umurnya rata-rata tadi saya katakan 60 tahunan. Kupanjangkan umur kalian agar kalian bisa mengambil pelajaran, tapi kalian tidak bisa mengambil pelajaran. Pada hari ini tidak ada lagi penolong bagi kalian. Surat 35 ayat 37. Jadi begitu, Pak. Ya, jadi model. Makanya kita selagi bisa sekarang, jangan sampai kita seperti tobatnya orang yang ketika sakarat, atau tobatnya seperti orang yang sudah mencicipi neraka dia baru bertobat. Mudah-mudahan Allah kasih rizki tobat kita sebelum akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau tobat itu ada 4 P 1 H kalau saya biasanya. Ya supaya gampangnya ya. Tobat itu kan diterima itu apa? Pengakuan syaratnya, penyesalan, perjanjian, komitmen untuk tidak mengulangi. Terus apa lagi? Perbaikan, dan yang kelima haknya adalah hijrah. 4 P 1 H. Itu syarat tobat itu begitu. Ya. Pengakuan. Makanya makna istighfar itu, istighfar yang bisa menggugurkan dosa adalah istighfar yang mengandung 4 P itu. Ada pengakuan, ada penyesalan, ada perjanjian, komitmen, janji untuk tidak mengulangi, perbaikan, berbeda dari perilaku sebelumnya dengan perilaku setelah tobat. Dan kalau tidak mampu dia hijrah. Hijrah, cari komunitas yang baik yang bisa mendukung tobatnya, atau kalau tidak bisa nyari, ciptakan. Jadi solusinya cuma 2. Cari komunitas yang baik yang mendukung tobat kita. Kalau tidak bisa mencari, ciptakan sendiri komunitas itu. Apalagi kalau misalkan kita baru tobatnya gitu. Ya belum kuat misalkan. Ya, jadi seperti itu. Nah ini yang ketiga ya. Allah itu memberikan tenggang, memberikan waktu ya kepada kita untuk senantiasa bertobat dengan berbagai macam penangguhan-penangguhan. Terus yang keempat, dakwah Nabi Soleh dan juga dakwah para nabi yang kita sudah bahas juga adalah dakwah kepada ibadah kepada Allah. Ya, penekanannya selalu pertama adalah dakwah adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah. Kenapa sampai seperti itu? Ini pentingnya ibadah, Pak. Jadi kenapa para nabi, para ulama menekankan dakwahnya itu adalah untuk menyembah Allah semata, untuk beribadah kepada Allah semata. Sebetulnya kalau kita meneliti dakwah mereka seperti itu menunjukkan tentang urgensi ibadah, pentingnya ibadah. Ibadah itu penting. Kenapa pentingnya ibadah? Satu, kenapa kita harus ibadah? Satu, ibadah itu adalah tujuan diciptakannya kita gitu. Tujuan diciptakannya kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kenapa kita diciptakan untuk ibadah gitu loh. Makanya kalau manusia keluar dari tujuan awal penciptaan, rusak dia. Bingung dia. Kalau dia sudah keluar dari tujuan awal. Karena dia tujuan awal diciptakan. Jadi kenapa kita diciptakan Allah? Karena untuk menyembah Allah gitu. Nah, kalau ada manusia yang keluar dari tujuan awal diciptakannya, makanya di situ banyak manusia yang fasilitas hidupnya banyak tapi stres. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari tujuan awalnya gitu. Enggak mau ibadah. Bahkan ibadah itu adalah kebutuhan fitrah manusia. Makanya perintah ibadah itu ayatnya adalah ya Yuhannas. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah itu untuk manusia, Pak. Jadi kalau kita merasa manusia harus merasa terpanggil gitu loh. Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh kita tidak menyahut panggilan azan tapi nanya dulu, saya manusia bukannya? Kayaknya kerbau deh. Enggak apa-apa tuh kalau udah begitu kayaknya gitu ya. Jadi kalau nggak mau menyahut panggilan itu, tanya diri, kira-kira manusia atau
bukan gitu loh. Ibadah itu kan kebutuhan manusia sebetulnya, kebutuhan fitrah manusia, kebutuhan primer, ya, kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primer kita itu bukan hanya SPP, Pak, bukan hanya SPP. Apa SPP? Sandang, pangan, papan. Itu manusia sekuler, itu kebutuhannya itu perut, bawah perut, atas perut. Ini gara-gara karena terpengaruhi dengan teorinya si Charles Darwin kadang-kadang. Darwin kan konsep manusia kan cuma dua Pak di dunia ini Pak. Satu konsepnya Darwin, yang kedua konsepnya Islam yang dasarnya wahyu. Kalau Islam mengatakan kita itu asalnya Adam, turunan Nabi. Di gini-gini juga Bapak turunan Nabi Pak. Cuma karena terlalu jauh dari Adam, akhirnya kalau Adam mancungnya keluar, kita mancungnya ke dalam gitu loh biasanya. Yang kedua konsep evolusinya si Darwin, turunan siapa? Bahkan dalam bukunya Darwin jelas terang-terangan dia mengatakan kerabat dekat manusia yang masih hidup sampai saat ini adalah gorila dan siamang gitu. Dan parah kayak begitu. Dan anehnya kita nggak pernah marah gitu loh. Disebut turunan monyet nggak pernah marah. Mau nggak Bapak disebut turunan monyet? Makanya ketika mencantumkan tentang kebutuhan primer manusia nggak jauh dari kebutuhan monyet. Sandang, pangan, papan. Kan begitu. SPP. Maka tidak sedikit manusia juga stres gara-gara apa? SPP juga kadang-kadang gitu. Sekolah kagak apa kagak SPP bayar full terus kayaknya gitu loh ya. Emak stres, harusnya SPP-nya ke ibu gitu, bapak gitu ngasihnya gitu kan. Kan begitu. Nah, tapi agama kita beda, bukan. Kebutuhan primer manusia itu ibadah gitu loh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kebutuhan primer kita itu ibadah. Bukan semata-mata, bukan hidup untuk makan, tapi makan justru untuk bisa hidup kita. Kan banyak akhirnya. Kenapa? Akhirnya banyak orang yang tidak pernah memprioritaskan ibadahnya. Karena apa? Nyari hidup, nyari makan. Kalau misalkan hidup sekedar makan kan sebetulnya binatang juga bisa makan sebetulnya. Nah kan begitu. Nah yang ketiga, ibadah itu untuk mempertegas eksistensi kemanusiaan kita. Jadi untuk membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain itu ibadah Pak sebetulnya. Itu ibadah untuk membedakan ya. Saya tanya kira-kira kerbau itu makan nggak Pak kira-kira kerbau? Makan. Manusia makan. Kerbau kerja nggak? Kerja. Lebih keras lagi kerjanya ngebajak sawah. Manusia kerja. Kerbau tidur nggak? Tidur. Kerbau kawin nggak? Kawin. Manusia juga sama. Kerbau sholat kagak? Kagak. Manusia. Jadi kalau manusia tidak sholat nggak jauh bedanya dengan dia. Kalau kerbau masih mending, dipotong dagingnya laku. Lebaran haji mahal. Manusia, apa yang mau diambilnya kalau dia tidak ibadah? Jadi untuk mempertegas eksistensi kemanusiaan, Allah suruh kita ibadah. Itu sebetulnya. Jadi makanya dakwah para nabi seluruhnya rata-rata untuk menyembah kepada Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Sembah Allah, ibadah kepada Allah. Jadi kalau misalkan kita sholat lagi, puasa lagi, baca, ya emang kita hidup untuk ibadah. Dan justru dengan ibadah itu adalah sarana kita untuk mendatangkan pertolongan Allah dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was. Wahai orang-orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi bagaimana mungkin kita akan ditolong Allah kalau kitanya tidak pernah beribadah kepada Allah? Jadi prinsip hidup ini bercapek-capek dalam ibadah agar mendapatkan kemudahan dalam hidup. Gitu aja. Bercapek-capek dalam ibadah agar mendapatkan kemudahan dalam hidup kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya kata Sayyidah Hawa, kenapa na'budu didahulukan daripada nasta'in? Karena na'budu adalah tujuan, sedangkan nasta'in adalah sarana. Jadi kita minta sehat, kita minta rizki, kita minta kehidupan sebagai sarana kita agar bisa beribadah. Jangan dibalik,
dunia sebagai tujuan, ibadah sebagai sampingan. Itu repot kayak begitu. Dan yang selanjutnya, yang kelima, kenapa pentingnya ibadah? Ibadah itu adalah merupakan syarat kebahagiaan. Kalau bahagia itu ibadah, makanya rata-rata ayat yang bicara tentang bahagia ujungnya adalah ibadah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Jadi rata-rata kalau al-falah itu dikaitkannya dengan ibadah. Kalau al-mata, kalau mataun dikaitkannya dengan dunia. Jadi kalau bahagia dikaitkannya dengan ibadah. Kalau kesenangan, kenikmatan itu dikaitkannya dengan dunia. Makanya dunia disebut dengan mataul gurur, kesenangan yang menipu. Kalau dalam bahasa orang paman samnya gitu loh ya, bahasa Amerikanya, beda antara kebahagiaan, happiness, dengan kenikmatan. Kenikmatan itu bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya kurang bagus. Tulisannya pleasure. Happiness itu artinya bahagia, pleasure itu artinya kenikmatan. Jadi kalau binatang itu merasakan kenikmatan. Kalau manusia itu bukan hanya merasakan nikmat tapi merasa bahagia. Contoh, udah 2 tahun bapak tidak mudik, enggak ketemu dengan orang tua, walaupun misalkan ada telepon misalkan, tapi pas ketika misalkan mudik 2 tahun kemudian ketemu orang tua, ketemu keluarga, ketemu adik, ketemu ini misalkan, ibu, ayah, bahagia itu. Padahal kita belum ngelihat makanannya tapi sudah bahagia. Kita punya anak kita misalkan di mana? Anak kita misalkan di luar negeri, kuliah dia sampai 3 tahun nggak pulang-pulang. Pas ada kabar dia mau pulang, kita sambut ke bandara. Pas dia turun dari pesawat, kita langsung kelihatan bahagia itu. Padahal kita belum ngelihat oleh-oleh apa yang dibawa. Orang kopernya aja belum dibongkar gitu. Tapi kita begitu ngelihat orangnya, kita sudah bahagia. Itu namanya bahagia. Makanya bahagia itu sebetulnya tidak terkait dengan itu. Karena dia adalah merupakan rohani. Beda dengan kenikmatan. Pleasure itu, makan ini nikmat. Misalkan kita kan nggak pernah kita pas makan sate bahagia amat, ini sate nggak ada gitu loh ya. Itu nggak tepat. Ini sate membahagiakan, enggak, nikmat gitu. Kalau nikmat itu terkait dengan fisik, tapi kalau bahagia terkait dengan rohani. Maka rata-rata ayatnya terkait dengan bahagia. Qad aflaha man zakkaha, qad aflahal mu'minun, dan seterusnya. Tapi kalau terkait dengan kenikmatan, kesenangan adalah biasanya dengan hal-hal yang bersifat material, mataun biasanya. Jadi bohong manusia kalau misalkan dia ternyata mau ingin bahagia tapi dia menjauhkan diri dari ibadah kepada Allah. Ya, bohong. Ada penelitian seorang dokter neurolog. Ya, saya sudah lama bacanya waktu itu. Kalau nggak salah namanya Dr. Abril gitu ya. Dari Amerika itu, dia meneliti tentang penyakit masyarakat modern itu rata-rata penyakit saraf, stres, karena dia adalah pakar neurologi ya terkait dengan masalah saraf. Jadi masyarakat modern itu hidupnya sebetulnya fasilitasnya serba mewah, serba ada, tapi tingkat stresnya tinggi. Orang tua kita kan dulu nggak serba mewah kan, tapi nggak stres, jarang stres. Sekarang kadang-kadang ibu anaknya 2 saja udah repot gitu loh. Orang tua kita dulu masaknya pakai tungku gitu. Gak ada magicom, gak ada magic chair gitu. Anaknya 11 gak ada pembantu, biasa aja enjoy gitu. Yang sekarang anak 2 semuanya serba mewah, stresnya tinggi. Nah, Dr. Abril meneliti salah satu penyakit masyarakat modern itu adalah penyakit stres, gampang depresi gitu. Ketika diteliti kenapa gampang depresi masyarakat modern itu, gampang stres, itu karena ternyata mereka itu tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhannya. Jadi bahasa dianya, dia sibuk tapi dia tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhannya.
Waktu berkomunikasi dengan Tuhannya mungkin bahasa kitanya tidak pernah beribadah, tidak punya waktu untuk berdoa, untuk ibadah. Dunia terus. Makanya manusia kalau sudah dunia, ibadah kagak, pasti dia stres. Pasti dia bingung. Seperti itu ya. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, kita lanjut dulu. Udah 5 baru nanti ada pertanyaan. Ya. Yang kelima, Nabi Soleh mengingatkan kaumnya akan nikmat-nikmat Allah. Ini kadang-kadang menyadarkan manusia itu perlu kita mengingatkan tentang nikmat-nikmat Allah yang begitu besar. Karena manusia itu kadang-kadang suka melupakan nikmat Allah. Padahal Allah kasih nikmat begitu besar. Nabi Soleh mengingatkan kepada mereka, kalian sudah diberikan nikmat dengan fisik yang kuat, akal yang cerdas, wilayah yang subur. Beribadahlah kepada Allah, berterima kasihlah. Tapi mereka tidak menggubris tentang dakwah itu. Nah, kita pun sama seperti itu. Ya, bahwa nikmat Allah kepada kita itu sangat besar sekali. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Allah telah berikan apapun yang kita minta, dan jika kita mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi di antara sekian nikmat itu Pak, ada 3 nikmat utama yang harus kita ingat terus. Ada 3 nikmat utama yang tidak boleh kita lupakan. Apa itu? Yang pertama adalah nikmatul hayah, nikmat kehidupan. Ini harus diingat terus, nikmat kehidupan. Ya, nikmatul hayah, nikmat kehidupan. Kita bisa bekerja, berkeluarga karena kita hidup. Ya, pernah suatu saat seorang gubernur, seorang raja ya, saya lupa namanya, Pak Raja Harun Ar-Rasyid atau siapa saya lupa. Ya, dia bertanya kepada seorang ulama ya tentang harga dunia. Tentang harga dunia. Si ulama itu bertanya kepada raja itu, "Tuan, bagaimana seandainya engkau berada di padang pasir, berada di padang pasir yang tandus, yang panas, dan engkau tidak menemukan apapun untuk bisa dikonsumsi dan diminum. Kemudian dalam kondisi engkau kepanasan, kehausan, ada orang yang membawakan segelas apa? Yang membawa segelas air kepadamu. Kira-kira berapa kau berani membayar agar bisa menikmati air yang segelas itu?" Kata raja itu, "Aku akan bayar dengan setengah kekayaanku untuk bisa mendapatkan segelas apa? Air itu." Karena dalam kondisi panas, gersang, dia tidak menemukan apapun, haus dia. Tiba-tiba ada orang bawa segelas apa? Segelas air. Apa yang akan kau lakukan? "Aku bayar dengan setengah kekuasaanku, kerajaanku, kekayaanku untuk mendapatkan segelas itu." Oh gitu. Nah, setelah air itu kau minum, kemudian ingin kau keluarkan, tidak bisa. Ingin dikeluarin gak bisa. Kira-kira kalau ada orang yang bisa mengeluarkan air dalam perutmu itu, dalam tubuhmu itu, kira-kira berapa kau berani membayarnya? "Dengan semua kekayaanku." Berarti kekayaanmu tidak jauh lebih hebat daripada segelas apa? Segelas air itu. Iya. Ayo coba bapak tidak bisa kentut seminggu. Cek dokter, ini kayaknya kudu disuntik, tapi suntiknya 3 juta. Hayang hitut doang 3 juta, dibayar nggak kira-kira itu? Susah kita. Jadi artinya ternyata dunia itu tidak terlalu apa? Tidak terlalu berharga. Ya. Jadi nikmat hidup. Manusia itu untuk mempertahankan hidupnya dia berani mengeluarkan kocek berapapun asal dia tetap bisa apa? Bisa hidup. Tapi kita kadang-kadang kurang menikmati hidup. Ngomongnya, aduh aku makanya Allah lagi tidak berpihak, kenapa susah? Padahal badan masih segar, masih gagah. Ya, aku orang termiskin di dunia, lagu Maggie Jet diputar-putar gitu. Ya, kadang-kadang itu. Kalau Maggie Jet kan orang termiskin di dunia, tapi dia mah banyak saudaranya. Dari 28 bersaudara, dia buang tot itu Maggie Z. Yang kakak pertamanya Maggie A kayaknya gitu ya. Yang kedua Maggie B gitu ya.
Jadi bisa ditolong dia membanyakan gitu loh ya. Aku merasa orang termiskin di dunia. Kita kadang-kadang kan suka begitu. Makanya 4 di antara ayat surat yang ayat pertamanya pakai inna, kata sesungguhnya adalah surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh aku telah berikan engkau nikmat yang banyak. Kita kadang-kadang suka melupakan nikmat Allah. Makanya nikmat Allah itu kan ada nikmat yang terasa, ada nikmat yang tidak terasa. Ya, kita itu kadang-kadang bersyukurnya sama nikmat yang terasa doang. Pagi-pagi bangun tidur, lagi ngopi, ada orang datang bawa amplop coklat, misalkan isinya 5 juta. Alhamdulillah. Tapi bisa melek, mulut masih bisa ngomong, telinga masih bisa ngedenger, tangan kaki masih bisa bergerak, masih bisa bernapas, nggak pernah alhamdulillah. Alhamdulillah pun sambil alhamdulillah ya nak badan nusur gitu misalkan gitu. Kan begitu, padahal itu kan lebih mahal. Kita masih bisa melek, kita masih bisa ngedenger, itu nikmat yang tidak terasa karena nempel kadang-kadang. Padahal nikmat yang nempel itu jauh lebih mahal daripada nikmat yang kita terima tadi gitu. Kan begitu kadang-kadang. Makanya kadang-kadang kenapa Allah bikin sakit gigi kita, ngingetin kalau gigi itu nikmat. Saya tanya kira-kira, Bapak dikasih makan, ditraktir sama orang, ya, di Tumbar Jinten nih, ditraktir. Tapi pertama Bapak sakit gigi, geraham kiri, geraham kanan, plus gigi kapak lagi sakit. Yang kedua sariawan. Yang ketiganya tenggorokannya juga lagi masalah. Silahkan kata yang naktir makan sepuasnya, lu menyiksa gua gitu loh ya. Dikasih makan kita gratis tapi kondisinya kita sedang tidak nggak bisa menikmati. Sebetulnya kan masalahnya kan nikmat itu bukan di menu Pak sebetulnya. Di kondisi kita satu menu, makanya kata ulama lauk pauk yang paling nikmat dan paling enak satu lapar, yang kedua sehat. Betul nggak? Lauk pauk yang paling enak apa? Lapar. Bapak dikasih nasi kebuli plus kambingnya 1 paha, kerte lapar, kenyang. Tapi kalau dikasih cuma apa? Cuma biasa aja, nasi, sambal, ikan asin, 2 hari belum makan, nambah itu bisa jadi kadang-kadang. Jadi Allah itu adil sebetulnya. Makanya kenikmatan itu bukan apa? Bukan ada di tempat lainnya. Makanya kata siapa? Imam Syafi'i kan begitu, atau Abu Hanifah itu, fansib fa innal ladzi jal'ais fin nasab. Bekerja, berbuat karena nikmatnya hidup ketika kita capek berbuat. Nikmatnya istirahat ketika capek, Pak. Bukan karena tempatnya yang indah. Nyenyaknya tidur bukan karena apa? Nyenyaknya tidur itu bukan karena tempat tidur yang empuk, tapi ngantuk. Ngantuk, tapi kalau sudah ngantuk Bapak, suara speaker keras, Ustadz ngomongnya keras, tetapnya masih bisa Pak. Tapi kalau sudah nggak ngantuk, di hotel bintang 5, pakai AC, empuk, gula tak guliting nggak merem-merem gitu. Tapi kalau sudah ngantuk, Bapak di pengajian, suara Ustadz keras speakernya, teriak-teriak lagi ini, tetapnya bisa. Husu itu bisa di situ. Kan gitu masalahnya. Ya, jadi nikmat Allah itu Masya Allah, nikmat hidup yang pertama. Yang kedua adalah apa? Nikmatul huriyah, nikmat kebebasan. Nikmat kebebasan kita untuk bisa memilih. Makanya manusia itu adalah makhluk yang bisa memilih. Nikmat kemerdekaan, kebebasan. Makanya kita dikasih kebebasan oleh Allah untuk memilih taat atau memilih maksiat, memilih beriman, memilih kufur. Silakan, kita dikasih kebebasan oleh Allah. Tapi tadi saya katakan setiap pilihan ada konsekuensinya juga. Tau'an au karhan, ada konsekuensi semua. Dan yang ketiga, nikmat utama itu adalah nikmatul iman. Nikmatul iman. Jadi nikmat Allah nggak bisa dihitung, tapi para ulama paling tidak membagi. Ada 3 nikmat utama yang tidak boleh dilupakan. Nikmat hidup, nikmat kebebasan memilih, merdeka, dan nikmat iman dan Islam. Nikmat hidup berlaku untuk seluruh makhluk Allah. Nikmat memilih, kebebasan hanya berlaku untuk manusia, tapi nikmat iman dan Islam hanya berlaku bagi manusia tertentu yang menjadi pilihan Allah. Makanya kita ini pilihan Allah insya Allah. Amin. Karena banyak orang ketemu Nabi nggak beriman kok.
Hidup di zaman Nabi, ketemu Nabi, interaksi dengan Nabi, ada yang nggak beriman. Bahkan pamannya Nabi sendiri tidak beriman. Kita alhamdulillah ketemu Nabi nggak pernah. Jangankan ketemu, hidup di zaman Nabi bukan. Ngimpi pun kagak pernah gitu loh. Tapi kita beriman kepada Nabi. Ini kan nikmat yang dahsyat gitu loh. Nikmat yang dahsyat. Makanya sahabat itu disebut sahabat. Ya, kita tidak boleh menyebut semua orang yang bertemu Nabi, yang ada hidup di zaman Nabi dikatakan sahabat. Sahabat Abu Jahal, sahabat Abu Lahab, nggak bisa kayak begitu gitu. Sahabat itu kan kriterianya kan 3. 1, dia ketemu Nabi. 2, dia beriman kepada Nabi. Yang ketiga, dia hidup di zaman Nabi atau matinya tetap dalam keadaan beriman, tidak murtad. 4 lah, ketemu Nabi atau hidup di zaman Nabi, ketemu Nabi, karena ada juga yang hidup di zaman Nabi tapi nggak ketemu Nabi. Uwais Al-Qarnain juga kan di zaman Nabi tapi nggak ketemu Nabi. Jadi hidup di zaman Nabi, yang kedua ketemu Nabi, yang ketiga beriman kepada Nabi dan mati dalam kondisi beriman. Itu namanya sahabat Nabi. Jadi jangan mentang-mentang Abu Jahal pakai jenggot ketemu Nabi di zaman Nabi, sahabat Abu Jahal, nggak bisa kayak begitu. Beriman nggak dia gitu. Itu namanya sahabat. Ya ada definisinya yang di ini para ulama. Ada yang ketemu Nabi, ya hidup di zaman Nabi, tapi tidak ketemu Nabi. Uwais Al-Qarnain, makanya nggak disebut sahabat Uwais itu, karena nggak sempat ketemu dengan Nabi. Ada di zaman Nabi ketemu Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi, nggak juga disebut sahabat Nabi. Tapi ada juga tidak hidup di zaman Nabi, tidak juga ketemu Nabi tapi beriman kepada Nabi, saudaranya Nabi. Kalau itu deketan sahabat, deketan saudara kira-kira, tergantung. Ada yang kadang-kadang saudara kerasa jauh, ada sahabat yang seperti saudara. Makanya kita jadilah saudara Nabi, walaupun bukan sahabat Nabi, kita punya peluang menjadi orang dekat dengan Nabi, menjadi saudara Nabi. Masya Allah. Itu kan ketika Nabi dibaki kan, dalam hadis Muslim, dia kepada sahabatnya ngomong, aku rindu saudara-saudaraku. Abu Bakar nanya, ya Rasul, bukankah kami ini saudaramu? Bukan. Laisa antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku, bukan saudaraku. Lalu siapa saudaramu ya Rasulullah? Saudaraku adalah orang yang datang setelah kalian, tidak bertemu dengan aku, tidak sejaman dengan aku, tapi mereka beriman dan cinta kepadaku. Merekalah saudaraku dan aku rindu dengan saudaraku. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bukan hanya umat Nabi, tapi saudara siapa? Saudara Nabi. Kalau saudara kan enak Pak. Ya, pas ketika kita misalkan mau masuk neraka, Nabi bilang, itu saudara saya, masuk. Nah gitu kan, nggak dibawa saudara saya gitu kan. Nah, jadi jadilah bukan hanya sebatas umat Nabi, tapi jadilah kita saudara siapa? Saudara Nabi. Nah itu aja, berarti 5 poin ya. Apa namanya? Yang kita lanjutkan tentang mustafad yang kemarin ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.